bahwa dia adalah manusia utuh, dia punya keinginan, dia punya cita-cita, dia punya rasa. Oke, jadi begitu Sobat Mubadalah. Meskipun kita dikenalkan dengan istilah Al-Um Madrasatul Ula atau ibu sebagai tempat belajarnya anak pertama kali, bukan berarti bahwa peran pendidikan atau peran pola asuh anak oleh orang tua itu hanya difokuskan terhadap ibu. Dari segi mubadalah, tentunya kalau kita belajar dari doa tadi ya Bu ya, doa kedua orang tua tadi, kedua-duanya kama robbayani shaghira, sebagaimana mereka berdua ayah dan ibu itu merawat kita, merawat, mendidik, memelihara kita sedari kecil kita. Itu. Terus kemudian ini Bu, kalau kita bicara soal kenakalan anak gitu ya kan, apalagi anak-anak sekarang, gimana sih sebenarnya? Karena ini pribadi saya, jujur saja, saya dari kecil itu memang cenderung agak dididik dengan lumayan keras gitu. Ketika saya melakukan penyimpangan sedikit, bertingkah aneh sedikit gitu, lumayan keras peringatan dari orang tua itu. Nah, kira-kira gimana sih yang baik perspektif mubadalah ini kira-kira untuk mendidik anak di wilayah itu ketika anak berbuat nakal? Apot Mas pertanyaanmu. Tapi poinnya gini, ya. Tapi poinnya begini. Anak itu kan manusia. Iya. Dia pribadi yang merdeka. Gitu. Hanya ketepaan. Nah, ini bahasanya ketepaan. Hanya saja dia diamanahkan kepada kita sebagai orang tua. Jadi sebagai orang tua ya kita harus memperlakukan dia sebagai subjek. Sebagai subjek. Iya, sebagai subjek. Bahwa dia adalah manusia utuh, dia punya keinginan, dia punya cita-cita, dia punya rasa, dan itu yang seringkali orang tua lupa. Bahwa untuk membentuk anak yang baik, anak yang soleh, itu perspektifnya perspektif orang tua. Kayak tadi kasusnya Mas Rauf ya. Jadi menyimpang sedikit, yang sebenarnya menurut Mas Rauf mungkin hanya happy-happy saja gitu kan. Nanti juga akan kembali ke jalan yang benar. Tapi dalam perspektif orang tua, nah itu salah gitu. Nah di sini sebagai orang tua kita juga harus berempati nih, ya harus berempati. Coba dong masuk ke dunia anak. Sebenarnya dia melakukan itu tuh maksudnya apa, tujuannya apa gitu. Jadi kita tidak, orang tua itu tidak dalam posisi sebagai orang lain, ya yang kemudian menghakimi anak. Tapi bagaimana kita masuk ke dunia mereka, mencoba memahami keinginan, rasa mereka. Nah, disitulah baru kemudian kita mentreatment. Ya, treatmentnya seperti apa? Apakah dimarahi? Apakah kemudian dipuji atau disayang? Itu sangat kondisional. Ya, jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah pola pendidikan yang baik, yang ini salah, yang ini benar. Itu sangat tergantung dengan kondisi anak. Saya punya anak 2, itu caranya berbeda. Gitu. Cara saya mendidik anaknya berbeda, bukan hanya karena dia laki-laki atau perempuan ya, tetapi karakter dari 2 anak ini berbeda. Jadi saya memperlakukannya pun berbeda. Gitu. Jadi memposisikan anak sebagai subjek. Kuncinya di situ menurut saya. Dan bagaimana caranya? Ya itu seni saya kira ya. Itu seni. Setiap orang tua, setiap ya siapapun itu juga punya cara yang berbeda. Dan tidak bisa ini yang baik, ini yang buruk, mestinya begini. Saya kira tidak bisa digeneralisir seperti itu. Tapi yang jelas tidak semua yang dilakukan anak yang sifatnya dalam tanda kutip nakal itu tadi juga berarti buruk gitu kan ya. Bisa jadi dia hanya euforia gitu kan, biar nggak gabut lah istilahnya kalau anak zaman sekarang itu kan. Iya, saya kira begitu Mas. Gitu. Iya, saya pernah jadi anak dan sekarang posisi menjadi orang tua. Nah, kalau Mas Rauf kan baru berposisi sebagai anak. Ya, belum jadi orang tua. Ya saya selama ini kecenderungannya begitu ya. Jadi ketika ada pelanggaran atau ada sesuatu yang aneh-aneh dari anak, ya saya lihat, saya masuki dunia dia. Dia ngapain sih begitu gitu. Ini yang paling bikin banyak orang tua stres ini kan main HP ya. Main HP sampai jam 12 malam ya. Nah, itu saya coba memasuki ke dunia mereka, apa yang mereka lakukan gitu. Nah, orang tua sendiri kadang nggak bisa lepas dari HP kan. Tapi kita bisa berapologi, sedang kuliah online, sedang jualan online atau apa. Nah, anak juga begitu. Dia punya latar belakang ya kenapa dia melakukan itu. Kita masuk ke dunia dia.
saya kira begitu. Kalau boleh dipilih nih, kan memang ada beberapa ini tipologi orang tua ya. Ada memang orang tua yang memahami anak itu memang benar-benar titipan atau apa segala macam, sehingga tidak mau keras dengan anak gitu kan. Terus ada lagi yang ya ini anak-anak gua kira-kira gitu kan, mau gua cara didiknya kayak apa, salah dikit pukul dikit gitu kan, ini cara gua kan kira-kira gitu. Terus kalau boleh dipilih atau memang kedua model ini sah-sah saja gitu, tapi sifatnya kondisional, atau memang kadang-kadang harus dengan cara halus, harus dengan cara kasar, atau memang harus dipilih gitu, gimana? Saya pernah ditanya testimoni tentang mubadalah ya. Apa yang mubadalah pengaruhi terhadap hidup saya? Oh gitu. Ya, satu hal saya menjawab ketika itu, saya dulu sebelum kenal mubadalah mungkin saya disebut tiger mom. Tiger mom. Tahu ya, tiger mom ya. Gitu kan. Galak dengan anak gitu ya. Maka disebut tiger mom. Tapi ketika saya mulai berkenalan mubadalah, itu tadi kuncinya anak itu subjek. Ya, anak itu subjek. Sehingga sekarang mungkin saya cenderung menjadi panda mom. Panda. Yang memeluk, ya, Panda, merangkul ya. gitu ya, berempati dengan anak. Nah, soal penggunaan kekerasan, saya kira dimanapun ya, kekerasan itu tidak perlu dilakukan. Karena dia akan jelas akan meninggalkan luka, menyisakan luka, gitu. Kita sekali marahnya, tapi anak mengingatnya seumur hidup. Ya. Ada luka yang kita torehkan di hati dia tidak akan pernah lupa. Mungkin dia tidak dendam, tapi di alam bawah sadar, ya, kemudian itu menjadi normalisasi perilaku kekerasan. Kita sering mukul, kita sering ngebentak, kita sering menyakiti anak ya dengan lidah kita yang tajam. Mungkin anak tidak marah ya, tidak marah dalam konteks kemudian melakukan perlawanan. Tapi di alam bawah sadar itu kemudian terekam. Oh, berarti boleh dong marahin orang dengan kata-kata kasar, boleh dong mukul orang lain. Gitu jadi kan. dia di alam bawah sadar itu ada normalisasi, ya. Jadi dianggap itu normal, nggak apa-apa, biasa. Sehingga nanti ke depan dia akan mengulang terus-menerus kekerasan yang pernah dia alami, karena dianggap normal. Jadi bahaya kalau kayak gitu ya. Saya kira itu. Ya. Dampaknya tidak hari ini mungkin. Hari ini mungkin dampaknya hanya menangis, ya kan? Terluka, ngelihat emaknya kesel gitu. Tapi impact berikutnya ini yang saya kira perlu diwaspadai. Bahwa dimanapun kekerasan itu bukan solusi. Gitu. Senakal apapun anak kita. Oke, jadi begitu Sobat Mubadalah. Lagi-lagi kekerasan itu bukan jadi solusi. Dan kekerasan itu dimanapun tempat tidak seharusnya terjadi. Karena ini akan masuk secara tidak langsung ke alam bawah sadar anak dan akan menjadi normalisasi kehidupan di kehidupan anak yang berikutnya. Kesimpulanmu justru keren, Mas. Kesimpulanmu justru keren. Bahwa dimanapun kekerasan itu bukan solusi.